Melihat kota Nanyuan di keserakahan muncul di mata Sage Agung Yilong. Masyarakat naga hitam telah beroperasi di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, dan memiliki banyak kekuatan pendukung yang diam-diam, tetapi untuk kota seperti kota Nanyuan, petapa Agung Yilong masih sangat rakus. Kota Nanyuan ini memiliki darah dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat terus menghasilkan sumber daya. Jika kekuatan besar di Laut Semesta Selatan tidak menyetujui kepemilikan beberapa kota netral, kami, Persekutuan Naga Hitam, pasti akan mengambil alih kota ini. Kota Nanyuan. Mata Sage Agung Yilong dingin, sayang sekali kota Nanyuan diambil alih oleh Moyun Gubo. Moyun Gubo adalah nenek moyang keluarga Moyun. Di mata penduduk kota Nanyuan, keluarga Moyun adalah eksistensi seperti surga, namun di mata tiga raksasa masyarakat naga hitam, Sage Agung Yilong, meskipun mantel kuno Moyun kuat, namun tidak cukup untuk menyapu semuanya. Namun, Laut Kosmik memiliki aturannya sendiri. Moyun Gubo ini adalah kaisar puncak di zaman kuno, dan merupakan teman dekat Kaisar Mekong. Rumor mengatakan bahwa dia terluka parah selama invasi dunia bawah, dan telah hilang selama ini. Seharusnya hidup terpencil di sini. Di kota Nanyuan. Saya tidak tahu jenis budidaya apa itu. Sosok Sage Agung Yilong tergantung di luar langit kota Nanyuan yang tak berujung, dan sepasang pupil berwarna darah tiba-tiba terbuka. Ledakan. Di depan kota Nanyuan, jalan tak berujung mengalir secara teratur, dan aura menakutkan seperti jaringan jalan beredar di seluruh kota Nanyuan, menutupi langit dan matahari. Ini, formasi pelindung kota Nanyuan. Sage Agung Yilong sedikit mengernyit. Di bawah kedok formasi pelindung kota Nanyuan, dia tidak dapat melihat aura rahasia kota Nanyuan. Ayo masuk dulu. Panggilan. Sosok Sage Agung Yilong menghilang, dan dia tidak masuk melalui gerbang kota, tetapi diam-diam menembus kota Nanyuan. Meskipun formasi pelindung kota Nanyuan kuat, tentu saja tidak mudah untuk memantau master tingkat kaisar puncak tanpa tindakan pencegahan apapun. Setelah memasuki kota Nanyuan, Sage Agung Yilong tidak segera pergi ke Qinchen, tetapi menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini, loteng megah terletak di pusat kota Nanyuan. Ini adalah markas besar Menara Duobao, sebuah organisasi komersial kedua setelah Paviliun Wangu di kota Nanyuan. Asal-usul gedung Duobao ini sangat misterius, khusus menjual banyak harta karun dan harta karun yang muncul di Laut Semesta Selatan. Semua orang berspekulasi bahwa pasti ada latar belakang yang kuat di baliknya. Sekarang, di kamar lantai atas loteng gedung Duobao, pemilik gedung Duobao sedang duduk bersila sambil melihat laporan yang disampaikan oleh bawahannya. Di era ini, Menara Duobao kami hanya menghasilkan total keuntungan lebih dari 1,1 juta kaisar kristal, yang semakin berkurang setiap saat. Setengahnya diberikan secara diam-diam kepada orang-orang itu, yang setara dengan keuntungan hanya lebih dari 5 juta kaisar kristal. Jika saya naik, saya pasti akan dimarahi oleh organisasi. Jika saya terus seperti ini, posisi saya sebagai poster akan berakhir. Pemilik Duobao melihat laporan di tangannya dan merasakan banyak tekanan. Tidak ada yang tahu bahwa Menara Duobao sebenarnya adalah tempat penjualan barang curian oleh Perkumpulan Naga Hitam, organisasi gelap paling kuat di Laut Semesta Selatan. Semua harta yang dijual di Menara Duobao dijarah dan diperebutkan oleh Perkumpulan Naga Hitam banyak kekuatan di Laut Semesta Selatan. Apa yang kami lakukan adalah transaksi tanpa biaya. Pembelian tanpa yuan. Tetapi bahkan dalam situasi ini, keuntungan yang diperoleh Menara Duobao di kota Nanyuan dalam satu era hanya lebih dari 11 juta kristal kaisar,
dan setengah dari keuntungan ini harus didistribusikan secara diam-diam ke anggota organisasi lainnya. Keuntungan yang diserahkan kepada organisasi hanya lebih dari 5 juta. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba, persepsi Duo Baolou Zhu menjadi kabur, dan cahaya di seluruh ruangan seolah menghilang begitu saja, hanya menyisakan kegelapan. Dalam sekejap, Duo Baolou Zhu benar-benar kehilangan persepsinya tentang alam semesta dan Dao Haiti. Siapa ini? Pemilik menara Duo Bao terkejut. Seseorang dapat memasuki inti menara Duo Bao miliknya secara diam-diam tanpa menimbulkan peringatan apapun dari formasi. Di mata Duo Baolou Zhu yang ketakutan, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya. Sosok ini mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang sangat dingin. Melihat sosok ini, hati Duo Baolou Zhu yang awalnya ingin melawan langsung kehilangan semua harapan untuk melawan dan buru-buru berlutut. Saya telah bertemu dengan Sage Agung Yilong. Master Duo Bao merasa ngeri, karena sekilas dia mengenali bahwa orang di depannya tidak lain adalah Yilong Great Sage, salah satu ahli terbaik di asosiasi Naga Hitam dan peringkat ketiga dalam organisasi kota Nanyuan. Ceritakan semua informasi tentang Presiden Zuo School di kota Nanyuan. Ledakan. Sebuah pemikiran menakutkan ditransmisikan ke dalam benak Master Duo Bao saat Sage Agung Yilong keluar. Paksaan yang bergemuruh dari keinginannya membuat jiwa Master Duo Bao bergetar dan dia tidak dapat menahannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dari masyarakat naga hitam, Sage Yilong yang agung sangat berhati-hati meskipun memiliki temperamen yang buruk. Meskipun ada pesan dari Presiden Zuo School, dia tidak akan mudah mempercayai pesan siapapun. Hati-hati, verifikasi. Saat mengambil tindakan di kota Nanyuan, wajar jika mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Ya, pemilik Duo Bao tidak berani melawan, dan dalam sekejap, dia menyampaikan semua informasi tentang Presiden Zuo School kepadanya. Hah? Tanah Suci Tai, keluarga Nona Luo dari wilayah bintang Arturus. Lalu Qin Chen benar-benar memiliki binatang komodo yang mengikutinya. Binatang ini dipuji oleh leluhur klan Komodo belum lama ini. La juga membunuh rumah tuan kota. Jenderal Meng Tuo, keluarga Moyun tidak berani mengambil tindakan. Informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Great Sage Yilong, dan sedikit niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di sudut mulut Great Sage Yilong. Guild Master Zuo School benar-benar memiliki motif egois. Apakah dia ingin aku membalaskan dendamnya? Berdasarkan semua informasi yang disampaikan oleh Duo Baolou Zhu, Sage Agung Yilong langsung Zuo School ingin memahami bahwa Presiden menggunakan dia sebagai pedang. Apakah kamu ingin aku membalaskan dendamnya? Sudut mulut Sage Agung Yilong terlihat sinis. Meskipun Presiden Zuo School adalah pion dari masyarakat naga hitamnya, menghadapi orang kuat terkemuka, dia, Sage Agung Yilong, bukanlah seorang idiot tanpa manfaat apapun. Menyinggung orang yang begitu kuat. Menurut semua informasi, warisan Kaisar Mekong bukan dari Qin Chen, tetapi kemungkinan besar dari keluarga Luo di wilayah bintang Arturus, dan wanita muda dari keluarga Luo sekarang berada di kota Nanyuan di Tanah Suci Tai. Sage Agung Yilong menyipitkan matanya. Status Tanah Suci Tai di kota Nanyuan bahkan lebih tinggi daripada masyarakat tengkorak dan tulang. Ini adalah kekuatan yang baru bangkit. Bosnya, Tanah Suci Tai, dikabarkan baru saja menerobos ke mendiang kaisar di era yang lalu dan adalah raksasa yang baru terbit di kota Nanyuan, seperti matahari terbit di timur. Jika warisan Kaisar Mekong benar-benar milik Narona, kemungkinan besar warisan itu kini telah jatuh ke tangan penguasa Suci Tai dari Tanah Suci Tai. Tanah Suci Tai kecil juga ingin merebut harta karun dariku.
Sage Agung Yilong mencibir, namun, Qin Chen tidak dapat dikesampingkan secara langsung. Orang ini memiliki pencapaian spasial yang luar biasa. Dia dapat mengambil hati kaisar dalam sekejap dari orang kuat di tingkat kaisar puncak jangka menengah. Ini mirip dengan metode Kaisar Mekong yang agung. Setelah berpikir sejenak, Sage Agung Yilong dengan cepat membuat keputusan. Pertama, pergi ke Tanah Suci Taiyi dan temukan keturunan keluarga Luo. Jika penerus Kaisar Mekong tidak ada di Tanah Suci Taiyi, pergilah mencari Qin Chen. Sage Agung Yilong membuat keputusan, mengambil langkah maju, dan dengan suara mendengung. Sosoknya menghilang ke dunia. Perpisahan dengan Sage Agung Yilong. Duobao Louzu berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, "Engah." Namun, sebelum batu di hatinya jatuh, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari kehampaan, dimasukkan langsung ke kepalanya, dan mengeluarkan otaknya dalam sekejap. Saya, pemilik Duobao tampak ngeri dan putus asa. Jiwanya terhubung ke otaknya. Sage Agung Yilong langsung mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebagai pemilik gedung Duobao di bawah persekutuan naga hitamku, kamu berani menggelapkan sumber daya persekutuan naga hitamku. Kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sudah waktunya seseorang berubah. Suara acuh tak acuh bergema di kehampaan, langsung menyapu tubuh master gedung Duobao. Saat berikutnya, aula kembali tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di sini, mereka juga tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di kota Nanyuan. Pemilik gedung Duobao yang terkenal itu sebenarnya hancur total, dan bahkan tubuhnya pun tidak tersisa. Pada saat ini, di Gua Qin Chen, setelah dilahap begitu lama, 10 juta kristal kaisar di depannya telah lenyap seluruhnya, hanya menyisakan puing-puing di tanah. Di dalam tubuhnya, energi bergulir kaisar melonjak. Dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya seperti banjir yang mengamuk, terus mengalir deras. Membawa Qin Chen ke alam yang lebih tinggi. Aura samar mendiang kaisar menjulang di atas Qin Chen, memancarkan aura yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di Tanah Suci Taiyi, dengan sekejap, seorang wanita berkulit putih yang mengenakan pakaian cabul ditampar ke tanah oleh Gao Lu. Tubuhnya tergeletak, terisak-isak dan menatap Gao Lu dengan ngeri. Kai Lu, tetua Tanah Suci Taiyi, perlahan melangkah maju dan menginjak tubuh telanjang wanita itu dengan satu kaki, matanya dingin dan seperti elang. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa kamu harus mencari tahu warisan dari Lorna. Secepatnya. Begitukah caramu menghadapiku? Mata Gao Lu dingin dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Waktu yang diberikan kepadaku oleh Holy Lord telah berlalu. Carilah Narona sekarang. Jika kamu masih tidak bisa bertanya tentang warisan Kaisar Mekong malam ini, maka keluarga Luomu tidak akan punya apa-apa. Kebutuhan ada di dunia ini. Termasuk kamu, kematian hanya melegakanmu, jadi aku akan membiarkan kamu dan keponakanmu dirusak sampai mati oleh semua orang di Tanah Suci Taiyiku. Keluar. Mengikuti minuman dingin, wanita itu buru-buru mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan. Segera, dia tiba di kamar Lorna. Tante, melihat luka hitam dan biru di sekujur tubuh wanita itu, Lorna berseru. Setelah berhari-hari berada di Tanah Suci Taiyi, dia sudah memahami situasi bibinya. Naer, bibiku kasihan padamu. Wanita itu buru-buru mengeluarkan sepotong batu giok luar angkasa kuno. Cepat, hancurkan, pergi dari sini dan temukan Qin Chen.